Halo teman-teman semua, teman-teman Legal Room, member-member yang biasa kita panggil dengan Legal Roommates, sebutannya ini Legal Roommates nih Pak. Nah, kita mau menyambut teman-teman semua, selamat datang, selamat mendengarkan podcast atau talk show kita hari ini yang berjudul Komsi atau Kompo Berisi dengan tema pelindungan data pribadi di platform digital. Nah, pada topik kali ini kita mau bahas nih tentang isi RUU pelindungan data pribadi, karena kan belakangan ini kita sering mendengar nih ada banyak apa ya kabar-kabar mengenai RUU lainnya. Nah, kita coba nih kita mau bahas tentang RUU pelindungan data pribadi atau RUU PDP. Nah, aplikasi dan platform-platform digital kan belakangan ini emang jadi apa ya kayak hal yang krusial kita pakai sehari-hari dan perannya besar banget dalam mengurus kegiatan kita yang dulunya tuh bisa secara fisik dilakukan, sekarang harus secara online kayak gitu. Nah, untuk menggunakan fasilitas tersebut tuh kita suka diminta data pribadi, suka diminta untuk mengisikan formulir. Nah, coba kita nanti mau bahas apa aja data-data ini digunakan untuk tujuan apa, bagaimana flow-nya. Mungkin untuk teman-teman di sini juga beberapa ada yang punya usaha kecil-kecilan ya, punya online shop, punya bisnis digital. Nah, ini kita di sini bisa bahas seru-seruan aja sih, kita akan bahas secara umum tapi dengan cara yang spesifik. Gimana ya? Nah, contoh-contoh lainnya mungkin nanti bisa kita bahas sambil diskusi. Untuk tema dan pemaparannya kita kita serahkan kepada Pak Dan Rifanto. Oke, jadi pembicara kita kali ini adalah Pak Danrif. Pak Danrif, beliau adalah, siapa sih yang nggak tahu Pak Danrif? Pak Danrif ini punya banyak publikasi. Mungkin teman-teman kalau yang pernah diajar oleh Pak Danrif sudah pernah baca minimal satu bukunya Pak Danrif, karena buku-buku Pak Danrif itu banyak di tema cyber law dan hukum telekomunikasi. Nah, teman-teman yang udah punya bukunya silahkan dibaca. Nah, beliau ini adalah doktor ilmu hukum untuk cyber law dan hukum telekomunikasi dengan predikat summa cum laude. Beliau juga merupakan seorang arbiter dan juga pengajar serta Kepala Departemen Hukum Teknologi Informasi dan Komunikasi dan Kekayaan Intelektual di Universitas Padjadjaran. Untuk waktu dan tempat kita sambut Pak Danrif. Silakan Pak. Terima kasih. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam kapanpun Legal Roommates akan menyaksikan pemaparan konten hari ini. Betul sekali bahwa konten hari ini adalah konten yang sangat dekat dengan diri kita. Namun seringkali kita beranggapan itu suatu hal yang biasa. Kenapa dikatakan suatu hal yang biasa? Karena karakter masyarakat Indonesia itu ya dikenal dengan 3 angka itu ya. Komunal, kontan, dan konkret. Artinya suatu pemahaman privacy, suatu sifatnya pribadi itu tidak ada di dalam 3 konsep itu. Jadi kalau kita dulu belajar hukum adat, tak ada yang sifatnya personal. Semua itu bersifat komunal. Nah, oleh sebab itu sebelum kita masuk berinteraksi dengan pemahaman ilmuwan secara normatif dalam suatu calon legislasi, yaitu rancangan undang-undang, yaitu pelindungan data pribadi atau RUU PDP, nanti saya akan coba mengilustrasikan dulu bahwa adanya perubahan atau shifting of mindset, adanya perubahan pemahaman, behavior kita, ya, tata perilaku kita yang tidak bisa lagi komunal, kontan, dan konkret. Karena apa yang kita rasakan sebagai suatu pelanggaran terhadap privacy, intrusion of privacy, atau terhadap privasi, saya tidak bisa mengatakan itu sebagai pribadi, ya, karena memang konsepnya berbeda secara filosofis maupun secara konseptual. Maka kita akan melihat bahwa mau tidak mau kita harus melakukan apa yang disebut perubahan perilaku, perubahan atau the shifting of mindset. Kenapa saya mau share screen?
Jadi kita tampilkan di sini bahwa apa yang terjadi 2021 nanti itu tidak lama lagi, gitu ya. Hitungannya mungkin tinggal 2 bulan lagi. Bahwa cyber law itu akan masuk ke dalam suatu new milestone. Kalau 2008 milestone-nya adalah cyber law Indonesia ada undang-undang disahkannya dan diundangkannya undang-undang nomor 11 tahun 2008, maka 2021 ini akan ada suatu bentuk bahasa saya itu kemungkinan besar akan disahkannya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Oke, direncanakannya tahun 2021 ya Pak? Karena prolegnas kan sudah masuk di tahun 2020, yes. Maka jika tidak terjadi sesuatu dinamika politik yang luar biasa ya, at the latest ya, cuman bulannya kita nggak tahu, 2021 Indonesia akan masuk dalam sejarah baru, yaitu milestone, bahwa kita akan memiliki suatu privacy legislation. Ingat ya, privacy ini secara konseptual itu di dalam konsep Anglo-American adalah the right to be let alone. Jadi kalau kita akan cek di Baxter Dictionary, dibilang itu the right to be let alone. Artinya apa? Bukan dibiarkan sunyi sendiri penuh kerinduan kayak anak-anak di TikTok gitu ya. Nah, maksudnya bahwa setiap manusia itu memiliki harkat martabat untuk menentukan apa yang dia mau, apa yang dia miliki, dan apa yang dia akan bagi. Gitu. Makanya konsepsi privacy di sini ini hanya bagian kecil, yaitu privacy terkait dengan hak pribadi. Tapi hak pribadinya atau dikatakan sebagai privacy right-nya itu kalau kita melihat dari mana asal konseptual privacy yaitu di sistem hukum Anglo-American. Bahkan menurut saya kalau di Inggris sendiri, Anglo-Saxon itu sendiri tidak terlalu kuat konsepsi tentang privasi, walaupun di Eropa ada UDR lah atau apa, ya saya berani berdebat secara teoretikal bahwa kalau dalam Islam itu Al-Quran itu turun ada asbabun nuzulnya, maka privacy di Amerika juga ada. Bagaimana mereka secara konseptual sistem tidak mau government atau suatu penguasa itu masuk terlalu dalam dan mengurangi hak individual, hak personal. Makanya kalau kita bicara privacy, yang paling pertama adalah dikatakan hak untuk menentukan, mengambil keputusan untuk hidup. Jadi kenapa di sana suatu bunuh diri atau melakukan aborsi, kemudian aplikasi seksual dan LGBT itu menjadi hal yang biasa, bukan hal yang menjadi sangat social issue, karena bagi mereka itu privacy. Ini bukan urusan yang normal, tapi itu adalah hak untuk menentukan. Hak martabat manusia itu, dia mau menentukan orientasi seksual seperti apa, mau menentukan saya mau hidup atau berhenti dari hidup, mau saya meneruskan suatu kejadian untuk katakanlah mengandung seorang janin, sepanjang peraturan perundang-undangan legislasi tidak membatasi, maka itu. Oke. Kalau undang-undang PDP ini masuk kepada yang disebut privacy, information privacy, ya. Jadi privacy sendiri ada macam-macam. Luas ya. Memang klasternya lah, macam-macam klasternya. Nah, satu klaster adalah information privacy. Nah, yang akan kita bahas dalam penyampaian dari Legal Room hari ini adalah hal terkait information privacy. Oke. Kalau privacy itu sebagai kemudian secara intelektual namanya menjadi intelektual, itu kan asal usulnya juga dari hak kebendaan intelektual pemikiran awalnya. Apabila akan dihitung, maka harus ada hitungannya, ada formulanya. Makanya Amerika itu paling utama dulunya itu bukan hak cipta, tapi apa, hak paten. Karena mereka ingin menjadi suatu negara yang memiliki inovasi-inovasi, memiliki suatu temuan-temuan yang bisa diaplikasikan
industri dan dari situ mereka mendapatkan keuntungan ekonominya. Jadi kan ada moral. Iya betul. Moral economic rights. Rights. Jadi kalau Eropa itu rights, lukisan, patung atau apapun, ya berikan dong kepada penciptanya. Tapi kalau di Amerika semenjak awal-awal 1900-an bahkan ya setelah mulai ajaknya pemerintahan, ya zaman Presiden Graham kesinilah gitu ya, setelah Amerika tuh ya udahlah kita jangan perang saudara dulu, jangan ribut-ribut dulu, yuk kita bangun Amerika. Kalau Amerika dikatakan ketemukan benuanya oleh Columbus, mereka selalu mengatakan we shaping our American itu di tahun 1800 di mana Amerika dibentuk ekonominya dia sama lah. Kalau hari ini kita akan melakukan transformasi digital, pada saat itu Amerika akan melakukan transformasi industrinya. Bahwa yang itu agraris pindah menjadi industri. Makanya pada saat itu hak paten menjadi patennya jadi maju ya. Kita mengenal Thomas Alva Edison sebagai inventor bom, ibaratnya lah. Padahal beliau punya ribuan hak paten yang luar biasa dan menjadikan Amerika itu melihat bahwa hak paten itu dalam pengertian mempatenkan suatu temuan itu menjadi bagian dari tumbuhnya masyarakat intelektual dan masyarakat industri. Nah, oleh sebab itu jangan lupa kalau bisa ditulis. Makanya saya selalu mengatakan write or vanish, ya. Harus ditulis. Kalau tidak ditulis maka gitu ya. Nah, dalam kita bicara privacy, information privacy ini kan sesuatu yang tidak kita duga karena ada Zoom ini. Kita lagi pakai Zoom ini kan udah kayak pandemik. Kalau pandemik aktual COVID-19, pandemik virtualnya adalah Zoom. Dulu siapa yang kenal Zoom? 2019 akhir siapa yang kenal yang biasa pakai Zoom? Begitu bulan April terus langsung terjadi Zoom-demic. Zoom-demic namanya nih. Kebetulan pas aja. Momentum ya Pak? Namanya cuan. Jadi sekarang beliau jadi banyak cuan. Beliau semua pakai Zoom, gitu ya. Jadi ada yang disebut work from home, school from home, worship from home. Ini memberikan warna yang berbeda. Adanya disebut digital disruption. Jadi kalau disruption sendiri sih istilah yang cukup lama lah, udah lama. Disruption itu masih zaman tahun 1939, 40 itu Swampert, profesor dari Harvard University yang memperkenalkan tentang disruption itu sendiri. Tapi kalau kita bicara digital disruption, ya itu yang kita rasakan sekarang. Makanya 5 tahun yang lalu siapa yang kenal itu? Siapa yang kenal GoFood? Siapa yang kalau belanja di Shopee atau di Tokopedia? Nggak ada. Tapi begitu Mas 2014 sudah dimulai. Gojek itu sebenarnya sebelum 2014 sudah ada. Tapi begitu dia tidak menjadi wave, tidak menjadi suatu gelombang perubahan peradaban. Ya, sama, makanya begitu 2020 ini tanpa diduga terjadi pandemi di satu sisi sebagai suatu variabel kesehatan global, tapi secara teknikal, wah luar biasa. Yang namanya dosen kapan sih atau sekolah kapan sih mau sekolah secara digital, kuliah secara online? Kantor kalau bisa kantor semua kan pengen datang ke kantor, nama ibaratnya integrasi. Terjadilah ini yang dikatakan digital disruption. Semua berubah. Berubah ini sebetulnya di tahun 96 ini ada dukun beneran nih, namanya Profesor Hamish McCoy. Ini dari Harvard Business School. Jadi tahun 96 dia udah tahu 2020 itu akan terjadi. Tapi minus tanpa pandemik ya. Sekarang kita melakukan interaksi ini lewat Ledger Room ini kan apa maksudnya? Adalah bagaimana kita memberikan knowledge tentang hukum, tentang undang-undang, tentang norma, tentang institusionalisasi dari suatu kaidah. Jadi kan karena kita tahu bahwa knowledge is king. Kalau kita tidak merasa knowledge dan information revolution, kenapa kita pakai Google? Kenapa kita pakai Google Meet ya maksudnya? Yeah. Kenapa video conferencing? Kenapa TikTok?
luar biasa eskalasi. Dan kenapa ibaratnya Netflix menjadi 200 juta subscriber di dunia? Jadi disinilah terjadinya revolusi behavior berdigital dalam berinformasi. Jadi saya kembali bahwa konsepsi information privacy lah sebenarnya akan diatur oleh rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Ya. Nah, kenapa saya berusaha menyampaikan tentang informasinya terlebih dahulu, tentang medianya terlebih dahulu? Karena dalam pemahaman medianya kita akan bicara konten dan kontekstual. Dalam kita menggunakan suatu teknologi, khusus teknologi informasi dan komunikasi, kita tidak pernah sadar SIM card kita itu adalah komputer. Sekecil itu bukan, ya. Bukan smartphone-nya. Smartphone dia adalah perangkat yang bisa diisi oleh aplikasi, masuk ke dalam suatu jaringan telekomunikasi. Tapi sebenarnya yang membuat digital revolution, digital disruption karena ada SIM card. Karena SIM card-nya walaupun kecil itu isinya CPU, isinya RAM, isinya ROM. Jadi dua komputer disatukan, dinyalain, dihidupkan dengan aplikasi, dengan OS operating system tertentu, dan kemudian berinterkoneksi. Kenapa? Karena kalau kita bicara penggunaan internet. Di 2020 dengan adanya pandemi ini kan luar biasa. Luar biasa. Dalam 1 menit, 60 detik saja. Saya ngomong ini udah hampir berapa nih? 23 menit. Nih. Ini 23 menit dikalikan ini semua. Itu kan terlihat bahwa kita itu sudah masuk dalam peradaban digital. Peradaban internet sebagai bentuk interaksi langsung. Ini kan dihitung dalam kondisi setelah pandemi. Kita jarang berinteraksi secara faktual, tapi lebih berinteraksi secara digital. Nih, kalau nggak percaya, lebih banyak kita nonton TV, nonton video on demand, yang mau namanya Netflix lah, ya. Iya. Mau namanya apa. Indonesia itu nomor satu. India, Cina, Jerman, Amerika, mohon maaf ya, giliran Indonesia sekarang nomor 1. Gitu. Kenapa? Karena memang kita itu memiliki daya adaptasi teknologi yang sangat cepat. Ya. Kenapa? Karena kita tidak pernah takut keliru mencoba suatu teknologi. Tidak pernah untuk nanya. Tidak pernah menyerah pada saat hang. Pada saat hang, nge-crash, kita tidak menyerah. Karena kita kata, udah. Nggak takut. Jadi banyak teman yang alhamdulillah. Nah, lalu apa yang akan terjadi di 2021? Maka yang terjadi adalah kita akan punya ekosistem baru. Karena anything that connected will be connected. Itu di bukunya Chris Skinner yang juga sempat bestseller di tahun 2017-an, disebutkan bahwa manusia itu akan menjadi digital human. Jadi kita menjadi insaniah digital. Gitu. Insaniah digital ini adalah bentuk the fourth revolution of humanity. Gitu. Karena apa? Karena pada akhirnya kita akan melihat the next. Ya. Kita udah nggak bicara lagi aplikasi. Udah nggak bicara lagi platform. Kita bicara udah the next teknologi yang dikenal sangat kerennya the blockchain. Blockchain, otomatis nih. Jadi saya mengatakan bahwa memang udah bukan lagi cyber law, kita udah masuk lagi yang namanya fintech law. Kita bicara blockchain law, nanti ada yang namanya smart contracts, yes. Digital currency law, yang ya suatu saat nanti kita harus siap secara futurikal akan masuk ke wilayah itu. Namun karena kita fokus hari ini lebih kepada privacy, blockchain itu adalah bagian untuk melindungi privacy, begitu ya. Jadi akan kelihatan bagaimana pertumbuhan yang sangat luar biasa ya dari blockchain menurut perhitungan forecast dari Gartner. Lalu apa sih sebenarnya digital transformation? Jadi digital transformation itu bukan serta-merta everything is about technology, tapi dia lebih kepada bagaimana interaksi. Jadi bisa dilihat di paparan ini, itu ada 2C div, jadi 2C div, customer, competition, data, innovation, and value. Ini merupakan suatu bentuk yang
bahasa terang saya, emang ada teknologinya? Mungkin cuma di inovasi saja. Tapi the less is about mindset, if about behavior, perilaku. Gimana sih sekarang kita kalau itu kan suka di user experience, customer experience, engagement, gitu. Iya. Kemudian kompetisi itu begini. Kalau dulu kan dibilang if you cannot join them, if you cannot beat them, join them. Yes. Today, the winner takes all. Mau join, mau nggak join, the winner takes all. Nah, kenapa? Karena polanya itu udah berbeda. Ini bukan saling mengalahkan. Memang yang menang itu yang akan bisa melakukan transformasi digital. Lewat inovasinya, lewat value-nya, lewat datanya dari keseluruhan. Sehingga dalam tanggal 14 Agustus 2020 dalam pidato kenegaraan Presiden, beliau mengatakan bahwa platform teknologi itu mendukung transformasi. Jadi bukan teknologinya yang akan memajukan bangsa, tapi transformasi bangsa. Transformasinya apa? Itu dua aja. The value of humanities and the value of nationality. Jadi nilai kemanusiaan itu dalam transformasi digital menjadi sangat penting, sama pentingnya dengan kita menjaga keutuhan kesatuan nasional, kebangsaan. Nah ini yang sering kita melihat bahwa peran media kita itu sekadar mungkin entertainment, mungkin hanya sekedar industri, mungkin hanya sekedar bisnis. Padahal yang perlu kita pahami adalah ini merupakan wujud the foundation of the new humanity and nationality values. Sama seperti saya katakan di tahun 1900, Amerika merubah nilai-nilai kemanusiaannya dan nilai-nilai kebangsaannya. Makanya mereka bisa pada sampai tahu ya setelah Perang Dunia Kedua menjadi negara adidaya. Ini tidak ada sesuatu hal yang sifatnya tiba-tiba kebetulan itu mah rezekinya aja, ya memang akan jadinya begitu. Tidak, semua dimulai dari apa yang disebut perubahan alam pikir dan behavior, perilaku terhadap apa ya, dua hal. Nah, kalau kita lanjutkan, maka kita akan melihat nih ilustrasi bagaimana society. Yes. Kalau bilang society 5.0, nah ini ada gambar ilustrasi yang untuk lebih memudahkan. Namun dari kesemuanya itu, tadi salah satu unsur dari digital transformation dan juga pembahasan yang lebih mendalam pada kesempatan saat ini, yaitu tentang perlindungan informasi, privacy terhadap informasi. Maka yang kita bicarakan adalah data as being oil. Bahwa data tidak lagi hal teknikal, terminologi teknikal, tapi menjadi terminologi ekonomi. Bahwa the world most valuable resource no longer oil, but data. Jadi disinilah Pak Presiden pada tahun 2019 lalu mengatakan bahwa data adalah jenis kekayaan baru bangsa kita. Sehingga hak warga negara atas data pribadi harus dilindungi. Inilah asal muasal kalau kita bicara kenapa perlunya rancangan undang-undang perlindungan data pribadi. Karena data is oil. Jadi regulasinya harus disiapkan. Jadi ya itulah Indonesia mungkin dikatakan bagi yang pesimistik kita terlambat. Ini bukan terlambat atau tidak terlambat. Kita bisa punya ekonomi digital itu lebih cepat daripada orang yang mulai duluan. Kita punya ekonomi digital yang bisa menjadi fundamental ekonomi makro Indonesia dibandingkan negara-negara tetangga. Ya. Artinya, if the time is right, apa kalau kayak lagu-lagunya Wali atau The Massive, semua indah pada waktunya. Nah, kira-kira seperti itulah. Jadi dalam pendekatan itu tidak mengatakan perlu atau tidak perlu, terlambat atau tidak lagi, bukan. Karena memang Indonesia ini karakter legislasi itu adalah karakter yang ibaratnya diperkuat dulu proses dan lembaganya, maka kaidah dan norma, asas dan kaidah itu akan lebih bisa dipahami daripada dibuat dulu sebagai tool as social engineering, malah merubah perilaku itu ya tidak sesederhana yang kita bayangkan. Dibuat dulu kerangkanya ya Pak? Jadi diyakini dulu yang pilih Indonesia sebagai data pribadi itu kenapa? Ya karena
data itu is all. Kenapa? Ini ya. Dalam buku yang juga menjadi bestseller, Data and Goliath, gitu ya, disebutkan bahwa the hidden battles to collect your data and control your world. Jadi kalau hari ini akan mengendalikan, itu bukan diindoktrinasi alam pikirnya dengan ideologi-ideologi yang mungkin sudah nggak laku untuk dijual. Ya. Sekarang kan ideologinya menjadi ideologi TikTok. Kalau kita nggak TikTokan, kita tidak bisa mengendalikan suatu customer, suatu market. Ya. Makanya TikTok ada TikTok bisnis. Coba bayangin TikTok. Oh iya betul. Tadi buat entertainment aja tuh. Tadi WhatsApp itu cuma WhatsApp chat, private chat, private communication, conversation. Ya, WhatsApp for business. WhatsApp ada, and it is mutatis mutandis dengan Instagram. Jadi artinya, in the end of the day, semua itu akan kelihatan sangat baik-baik saja, sangat komunal, sangat responsif terhadap rasa dan perilaku pengguna. Udah gitu akan dikapitalisasi, akan dimonetasi. Gimana caranya? Dia memiliki nilai sebagai uang. Oleh sebab apa? Ya ABC ini. Kita tuh tahunya cuma A. Padahal dari A itu akan muncul derivatif observed data. Dari observed data ada inferred data. Dan ketiganya bisa dievaluasi dan dimonetasi, dijadikan duit, dijadikan daya tarik buat investor. Inilah ada big data nih ya Pak. Kumpulan-kumpulan dari data-data ini. Jadi pada akhirnya dikatakan oleh salah satu filsuf hukum dan teknologi yaitu Profesor Gregory N. Mandel di dalam tulisan beliau di jurnal terkait The General Theory of Law. Jadi kalau mempelajari secara historikal disebutnya makanya historical lesson. Itu kemajuan teknologi mau kayak apapun, mau namanya nanti blockchain kah, Internet of Things, machine learning lah, apapun yang nge-branding teknologinya, itu sebenarnya risiko-risiko atau isu yang muncul itu bukan teknologi, tapi sistem hukum yang akan meresponnya. Oleh sebab itu, saya membuat suatu konsepsi Cyber Law 4.0 bahwa ada bukan hanya ibaratnya teknologinya itu ada revolusi industri 1.0 sampai 4.0, bukan hanya society-nya juga dari 1.0 sampai 5.0, bahkan cyber-nya juga saya buat konsepsinya secara konseptual itu ada cyber law 1.0 yaitu Lex Informatika. Kemudian dibertransformasi dari cyber law 2.0 ini sudah Lex Informatika terkoneksi. Dan yang hari ini itu adalah Cyber Law 3.0 yaitu Lex Digital Informatika. Nah, blockchain segala macam itu saya kategorikan nanti masuknya disebut Cyber Law 4.0 yaitu Lex Cryptographica. Karena dia sudah mulai di kripto, di enkripsi. Dia nggak bisa lagi makanya yang lakukan WhatsApp kenapa? Karena dia di enkripsi. Kenapa Telegram? Karena di enkripsi. Kenapa Instagram? Karena dia di enkripsi. Ya, ini yang kenapa blockchain? Iya, apalagi. Jadi dari sini kita melihat adanya suatu futuritas yang akan terjadi secara faktual tanpa kita sadari. Nah, oleh sebab itu, ini saya kasih ilustrasi lah untuk memudahkan pemahaman kita. Bagaimana suatu kondisi cyberspace dan cyber law itu akan lebih mudah dipahami. Nah, lalu apa sebenarnya digital data protection? Jadi, saya lebih fokus kepada digital data protection karena kalau hanya data protection dalam pengertian data yang data umum, ya tahunnya udah lain. Tahunnya udah lain. Ya. Beda era. Sama sekarang kita bawa HP Nokia 3000, ya 3100 yang udah nggak bisa WhatsAppan, nggak bisa Googlean, ya pokoknya hanya bisa telepon dan SMS. Masa ya itu yang saya bahas kan nggak mungkin. Gitu. Dia akan mengeksplorasi futurikalnya bahwa dari undang-undang PDP itu sebenarnya ada bagian ya, bukan keseluruhannya yang masuk ke dalam wilayah digital data protection. Nah, apa sih konsepsi itu? Maka saya akan kasih selalu, saya nggak lupa
menunjukkan gambar ini. 99,99% kita adalah kriminal. Ya, bahwa apa yang kita gunakan dalam layanan digital, platform digital adalah yang memang secara masif akan menyedot, mengumpulkan, mengkolektif. Ya, data collecting itu hal yang biasa. Ya. Ini dulu mungkin mau ada diskusi, ada pertanyaan, silakan. Kalau yang mau disampaikan, gitu. Kalau mau dilanjutkan dulu. Oke, dilanjut dulu aja Pak. Nanti kita tampung. Jadi, kenapa saya akan membawa secara teoritikal dan konseptual dulu? Agar apapun nanti teknologinya berubah, dinamika futurikalnya ke depan, nama teknologinya macam-macam, dan mungkin sesuatu yang kata kita makin aneh. Tapi the concept will never change. Nah, ini yang paling penting. Ya, karena apa? Karena saya selalu mengatakan bahwa dari saya pertama kali belajar soal IT law di Amerika tahun 2000-an, ya, 2001-2002, yang namanya internet ya saat itu internet, hari ini internet. Tapi kemasan, packaging, namanya kan sempat berubah, ya. Padahal yang harus kita pahami adalah platform interkoneksi atau interoperability-nya kan. Begitu. Nah, di sini yang penting kita ketahui adalah bahwa ada yang disebut virtual world, bahwa masyarakat tidak akan bicara sesuatu hal yang sifatnya tanpa kekuasaan, tanpa hukum, atau disebutnya jungle-less, gitu ya, hutan tanpa aturan, gitu. Karena kita sudah punya Indonesian Cyber Law. Yang tadi saya katakan milestone kita itu tahun 2008 itu, yang kemudian direvisi 2016, ya. Ini merupakan suatu fakta. Hari ini inilah the battle for digital supremacy. Kalau dikatakan ini dia nih hal yang jadi kalau saya katakan kenapa saya akan lebih fokus ke digital data protection, because today digital supremacy is almost everything. Ya, bagaimana kita harus tahu adanya virtual jurisdiction, adanya digital jurisdiction. Karena sesuatu yang terjadi di ruang wilayah atau virtual space atau di digital space itu ternyata dampaknya juga bisa ke dampak faktual. Nah, kalau dicari secara legislasi, maka virtual jurisdiction kita berada di dalam ruang lingkup Undang-Undang ITE di pasal 2. Ya, virtual private. Oke. Jadi, masuknya data digital data protection itu harus dipahami dulu dalam pengertian privacy policy. Jadi kebijakan atau kebijakan strategisnya itu apa? Kenapa privacy itu menjadi nggak bisa ujuk-ujuk langsung kita bicara proteksi data atau perlindungan data. Kita harus paham dulu. Karena privacy ini seperti dikatakan oleh guru kita semua yaitu Profesor Markus Sumahaja, bahwa kalau suatu tujuan pokok dari hukum yang namanya kata keadilan, kepastian, ketertiban, itu kalau direduksi, itu cuma satu, untuk karakter negara Indonesia. Karena masyarakat Indonesia itu yang dipentingkan itu apa? Keteraturan. Masyarakat yang teratur. Ya, kita bisa berdebat, oh yang penting harus adil, justice. Ingat, justice-nya Indonesia itu adalah social justice. Di dalam Pancasila. Keadilan sosial. Nah, untuk mencapai keadilan sosial kita bicarakan perlindungan. Sehingga, jadi dari situlah kita harus bisa saya bukan menganalogikan ya. Memang the space is different antara dunia faktual dengan dunia digital atau dunia virtual itu cara memisahkan subjek hukum dalam pengertian perkembangannya juga seiring waktu seperti ini. Kalau kita tahu subjek hukum, kalau kita belajar dari PIH, pengantar ilmu hukum, itu orang, dan dalam perkembangannya orang, kemudian
secara konseptual menjadi badan hukum karena berkumpulnya jadi badan hukum, kemudian orang dalam hukum dalam hukum internasional menjadi subjek hukum yang namanya negara, begitu. Itu kan suatu konstruksi konseptual, suatu konsep yang dikonstruksikan dan diakui secara legalistis. Oleh apa? Ya bisa oleh undang-undang atau oleh perjanjian internasional. Nah sama, di virtual world juga subjek hukum pun dikonstruksikan secara konseptual dan diberi definisi oleh undang-undang, yaitu undang-undang ITE. Sehingga yang namanya virtual privacy itu real. Karena apa? Ya kembali tadi meningkatkan nilai-nilai kemanusiaan, meningkatkan hubungan individu. Jadi kalau kita melindungi data, tapi akhirnya malah jadi egois, menjadi bentuk individualisme, itu kan artinya tidak tercapai virtual privacy itu tujuannya. Kita jadi sulit bertoleransi sama orang lain, dikit-dikit kita bawanya sara, dikit-dikit isu yang dibawa, itu bukan privacy dong kalau gitu. Itu mah emosi. Emosi. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penting di dalam kita bicara perlindungan data atau virtual privacy platform? Itu dua, teman-teman. Kenapa? Karena yang mengontrol, mengendalikan belum tentu bisa mengakses. Yang mengakses, apakah dapat mengendalikan? Ini dalam terminologi teknologikal, itu berbeda. Karena ada yang disebut you can see but you cannot modify. You may access but you cannot modify. Ya. Jadi once you can modify, ya pasti bisa akses dong. Nah, ini kan sama seperti kita bicara PDF. Kita bisa mengakses, melihat, tapi bisa memodifikasi. Enggak, kan harus ada konverternya. Nah ini privacy itu begitu. Kita mungkin melihat data orang lain, tapi apakah kita bisa memanfaatkan, merubah, kemudian memonetasi, kemudian dijadikan katakanlah kapitalisasi dari kebutuhan. Itulah yang namanya learning machine. Itulah yang kita bicara sebagai bentuk big data. Ya, hati-hati bahwa yang tadi seperti sudah saya sampaikan, ya, bahwa virtual privacy itu memiliki kewajiban untuk menciptakan perlindungan atas pelanggaran hak berupa disclosure, publicity, dan gangguan terhadap pribadi. Inilah esensi kalau kita bicara perlindungan privacy. Karena policy dalam hal ini adalah suatu yang kita kalau dalam judicial katakan sebagai social contract, sebagai kontrak sosial, sesuatu yang secara sosial disepakati. Nah, esensi dari cyber law-nya sendiri yang perlu kita pahami bahwa kita memiliki apa yang disebut virtual jurisdiction. Ya. Virtual jurisdiction ini memiliki secara sederhana subjek yang memiliki hak dan kewajiban, maka dia bisa melakukan perbuatan itu. Nah, kalau ditanya subjek hukum faktual, kita akan dengan jelas manusia, orang, dan badan hukum. Nah, subjek hukum virtual itu adalah suatu ekspresi teknologi dari pengguna teknologi yang namanya manusia. Ya. Makanya nomor, kemudian akun WhatsApp, akun dari YouTube, akun Twitter, USB, flash disk, ya, cloud, baru nih. Itu sebenarnya hukum virtual, karena dia merupakan, karena secara konteks dia diberikan artikulasi legislasi sebagai subjek hukum. Jadi kalau ditanya, wah bagaimana kita bisa mengetahuinya? Kan orang, apalagi anak zaman sekarang, punya first account, punya second account, third account. Anonimitas itu mengatakan, mau nanti teknologinya juga kita sampai the world is my account, gitu ya, saking ininya, tetap aja itu sudah, tetap aja dia menjadi bagian dari suatu semesta, asas, kaidah, proses, dan lembaga, kata Prof. Mokhtar Usman. Ya. Nah ini kalau pengertian legislasi, artikulasinya kan seperti ini. Jadi apa yang nggak kena sebagai subjek hukum. Oke, sekarang saya langsung saja untuk tidak ketinggalan masuk kepada
apa sih RUU pelindungan data pribadi, ya. Apa yang saya sampaikan ini bisa diperoleh secara formal di RUU-nya, ada di DPR, ada juga yang BPHN. Karena apa? Dengan mengetahui naskah akademik kita bisa tahu apa sih tiap pasal itu kontekstual akademiknya, katakanlah argumentasi teorikalnya apa, begitu ya. Itulah naskah akademik dari suatu rancangan undang-undang. Nah, proses pada hari ini itu bahwa disampaikan oleh pemerintah pada tanggal 17 Desember 2019, ya. Posisi hari ini tuh sudah sampai pembicaraan tingkat 1. Nanti apabila selesai ini ilustrasi proses yang sudah dilakukan. Proses terakhir dilakukan pada tanggal 9 Juli 2020. Jadi, kalau boleh saya step up, apa itu perlindungan data pribadi? Itu adalah sebenarnya suatu bentuk untuk melakukan konvergensi legislasi dari begitu banyaknya legislasi maupun regulasi yang mengatur tentang perlindungan data pribadi. Tentang data pribadi. Jadi ada yang bersifat teknologis seperti Undang-Undang Telekomunikasi, Undang-Undang ITE. Ada yang bersifat administrasi seperti Undang-Undang Administrasi Kependudukan, ya, NKN itulah. Ya. Ada juga yang bersifat transaksional, ya. Ada yang bersifat transaksional seperti Undang-Undang Perbankan atau Undang-Undang Kesehatan. Ya. Kemudian ada juga yang bersifat hak proyek informasi, yaitu keterbukaan informasi publik. Dan ada juga yang bersifat transaksional secara umum, yaitu perdagangan di Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Jadi tadi saya katakan, kalau kita bicara privacy, is a lot of burden, besar sekali konseptual privasi. Yang akan dibahas di sini perlindungan data pribadi adalah privasi, hak privasi, informasi. Ya, makanya disebut perlindungan data pribadi. Jadi data sebagai privasi informasi. Nah, di dalam RUU perlindungan data pribadi itu dimuat beberapa substansi umum pengaturannya, jadi jenisnya, hak pemilikannya, pemrosesannya, ya. Ini memberikan, kalau ditanya Pak, ini buat yang faktual, virtual atau digital, tidak ada pengkualifikasian yang berbeda. Pengkualifikasiannya hanya untuk pemerintah, sektor publik, dan sektor privat. That's it. Jadi artinya apa? Ini menjadi sui generis dari perlindungan data informasi. Apabila dia kemudian data pribadi yang bersifat elektronik, digital, virtual, maka dia akan berkonvergensi dengan Undang-Undang ITE, dengan Undang-Undang Telekomunikasi, ya. Tapi intinya ini memberikan suatu konsepsi tunggal apa yang disebut data pribadi. Ya. Definisinya itu data pribadi yang bersifat personalitas, begitu ya. Itu yang seperti disampaikan. Secara spesifik ada lagi, ya. Jadi apa sih pengertian data pribadi? Dikatakan di sini sebagai data seseorang yang teridentifikasi dan atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak melalui sistem atau. Jadi ini menjadikan suatu artikulasi legislasi yang akan menjangkau semua kejadian terkait apa data informasi yang terhadap pribadi. Nah, secara umum ya ini ada beberapa poin-poin yang saya sampaikan. Kalau saya kan memang tidak terlalu ingin membahas suatu rancangan undang-undang, karena kalau rancangan undang-undang dibahas nanti kita juga nggak tahu pasti undang-undangnya seperti apa. Jadi ini lebih ke kita lebih kepada literasi, dan betul tadi dikatakan dalam pembukaan bahwa kalau kita bicara rancangan undang-undang tuh memang harus dari semenjak awal kita memahami adanya proses legislasi tidak yang menjadi suatu produk politik, tidak semata-mata produk legislasi, karena yang namanya pemerintah dan DPR adalah lembaga politik, ya, sehingga outputnya walaupun outputnya adalah suatu bentuk undang-undang untuk hukum, sumber hukum atau dasar hukum, itu tetap aja karena lembaga politik yang produknya pasti politik.
Tidak bisa dipungkiri. Karena memang konstitusinya biasanya begitu. Kalau misalnya apakah ada yang, yaitu kalau yang ada yang begitu, levelnya akan menjadi government order, jadi executive order, seperti yang dilakukan oleh Presiden Trump. Beliau tidak bicara ke Kongres, tidak bicara ke Senat, pokoknya keputusan saya begini. Karena Presiden sebagai dengan sistem presidensial ya begitu. Nah, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan untuk pemahaman konseptual, teoretikal, praktikal yang akan kita lihat secara futurikal juga di 2021. Jadi ada dan tidak adanya rancangan undang-undang ini, disahkannya atau kemudian mungkin seiring waktu masih diperlukan diskusi-diskusi di DPR, tapi saya bisa memastikan masyarakat tidak akan menunggu undang-undang untuk melakukan sesuatu. Artinya, memang karakternya gitu. Sekarang saya tanya, ada nggak sih undang-undang ekonomi digital gitu? Nggak ada. Ya, ada juga undang-undang ekonomi kreatif ya tahun 2019. Tapi ekonomi digitalnya apa nggak kita pakai? Lebih lama, lebih acak, dan lebih human interaction dibandingkan kita bicara ekonomi kreatif secara ansih lewat legislasi. Jadi orang Indonesia itu tidak bisa dihalangi, dibatasi oleh sesuatu yang menjadi rasa nyaman mereka. Tidak bisa dihalangi, dibatasi yang menjadi rasa keuntungan bagi mereka. Apalagi kalau kita bicara pelayanan services. Ya. Kalau kita tanya, bikin disertasi, ya tanya, transportasi online, apa dasar hukumnya? Apakah diatur oleh undang-undang? Ya pasti enggak mungkin. Iya, orang yang namanya angkutan umum pun tidak boleh beroda dua. Nah, begitu. Tapi kan ekonomi digitalnya kalau nggak gara-gara ojek makanya bahasa Inggrisnya bagus. Sharing, transportation sharing, online transportation sharing. Jadi dia tidak melanggar undang-undang, tapi juga dalam pemahaman industrinya dia bisa kemudian mendapatkan kepercayaan. Kan orang selalu berkata bahwa kita perlu dasar hukum agar menarik investasi, meyakinkan bahwa kita dilindungi para investor, diberikan kemudahan dalam berinvestasi, sehingga perlu adanya dasar hukum. Tapi ya namanya bisnis, di dalam pengertian industri, ya kalau dia merasa nyaman dengan itu dan itu menguntungkan, ngapain nunggu suatu produk legislasi kan? Nah jadi disinilah saya bisa memberikan suatu legislasi, mau dirancang di awal, mau dibuat legislasi sebagai platform untuk melakukan fasilitasi industri, mau langsung dilakuin aja ya, nanti aja aturan dibuat setelah nyata interaksi dan transaksi seperti apa, itu tidak lagi menjadi suatu yang rigid. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memperkuat perubahan mindset, perubahan perilaku ke arah transformasi. Kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan untuk lebih memperkuat pemahaman kita, memberikan keyakinan untuk kita semua, untuk melakukan pemulihan ekonomi, sekaligus juga tidak kalah dengan pandemi. Kira-kira seperti itu. Oke, terima kasih banyak Pak dan Rif. Nah, ini teman-teman kita bisa belajar banyak ya bahwa ada shifting of mindset dalam perkembangan zaman belakangan ini. Berubahnya data itu dinilai sebagai the new oil atau bisa dikapitalisasi, bisa dimonetisasi. Nah, ini juga lah pentingnya kenapa kita perlu melindungi data pribadi kita. Oke. Nah, kita ada beberapa pertanyaan yang sudah dikumpulkan oleh Legal Room kemarin lewat Instagram. Ada beberapa yang masuk. Nah, ini ada yang pertanyaan pertama. Saya pernah mengajukan aplikasi pembukaan rekening bank. Tapi ketika pendaftarannya gagal, saya meminta data saya untuk dihapus, tapi tidak bisa. Itu seperti apa ya, Pak? Begini, begitu kita sudah masuk ke dalam suatu sistem, sama seperti kita
menerbangkan burung ke udara. Ya kalau dia nggak mau turun, ya nggak akan turun-turun. Gitu. Itu karena apa? Algoritma atau arsitektur dari suatu data. Ya. Itu sekali ada yang dirubah, maka akan membuka data-data lain. Akan mempengaruhi sinkronisasi atau interoperabilitas dari data yang satu dengan data yang lain. Jadi kalau ada yang nakal terus dibuka, itu kenakalan yang lain buka, gitu aja. Karena bisa menyebabkan kebocoran berarti. Di satu sisi menciptakan kebocoran, di satu sisi juga secara sadar membuka fraud yang terjadi. Oh, fraud. Kalau dihilangkan, itu tidak serta-merta kemudian yang lain jadi mudah atau di freeze atau tidak akan terpengaruh. Karena yang namanya data, sekali lagi, dia punya arsitektur sendiri. Dia punya algoritma yang sekali terjadi intrusion, terjadi perubahan yang tidak direncanakan, itu akan mengakibatkan suatu, ya saya tidak mengatakan damage ya, tapi menjadikan tujuan yang ingin dicapai dari pengolahan data itu ya nggak bisa. Kira-kira seperti itu. Oke. Ini ada pertanyaan menarik lagi nih Pak. Bagaimana nih Pak kedudukan terms and conditions dan privacy policy yang biasanya ada di website? Apakah ini sudah melindungi atau bahkan ini bisa backfire karena ada beberapa disclaimer yang mungkin platform-platform ini tidak bertanggung jawab atas kebocoran yang dilakukan oleh oknum misalnya seperti itu. Bagaimana Pak kedudukannya? Jadi privacy policy dari saya sampaikan kan regulasi atau self regulation. Jadi yang namanya platform, yang namanya sistem, dia tahu pemerintah tidak membuat aturan atau belum. Dan kalaupun sudah dibuat juga bagaimana penerapan atau enforcement-nya juga saat itu mungkin belum diketahui dan tidak juga secara kebetulan. Maka untuk menghindari tuntutan-tuntutan yang terkait dengan privacy, maka mendahului dengan membuat suatu disclaimer atau statement di awal bahwa saya itu privacy policy-nya gini loh, bahwa data-data kamu itu akan menjadi bagian dari suatu semesta pembicaraan yang mungkin bisa saya jual atau tidak saya jual, tapi Anda dengan berinteraksi dengan platform saya, sistem saya, berarti Anda setuju. Gitu. Jadi ibaratnya kalau dibilang apakah ini seperti kontrak standar atau standar kontrak yang dilarang di Undang-Undang Persaingan Usaha atau Undang-Undang Perlindungan Konsumen, saya tidak mengatakan seperti itu. Karena ini dua wilayah yang berbeda. Karena kan belum terjadi transaksi, tapi sudah terjadi interaksi. Jadi kalau sudah terjadi interaksi data, walaupun tidak terjadi transaksi data, maka kemutlakan pengaturan adalah di platform. Nah Pak, gimana Pak kalau saya nggak mau gimana? Ya jangan berinteraksi. Nah, begitu. Oke. Ini cuma satu-satunya tahapan itu. Kalau ada interaksi, mungkin akan terjadi transaksi. Kalau orang sudah bertransaksi, transaksi tidak harus bersifat betul. Dia bisa juga transaksi non-profit. Kalau kita pakai Google kan sebenarnya kita merasanya non-profit. Tapi oleh Google itu di data yang kita sourcing segala macam itu dilakukan behavior analysis. Oh, analisis. Dimonetasi. Akhirnya profit di Google. Kitanya mah yang berinteraksi nggak mendapatkan bagian profitnya. Tapi ya that's the game. Itulah rule of the game-nya untuk kita bicara digital data. Jadi itu fakta yang jelas dalam pengertian yang tadi saya bilang, sekali kita masuk virtual space, digital space, maka kita harus paham itulah interaksi privacy mulai terkurangi. Hilang sih enggak, habis sih enggak, tapi terdelusi, terkurang. Dan itu merupakan suatu fakta karena bukan kita yang mengendalikan sistem elektronik. Ini kira seperti itu. Oke, berarti ini juga menjawab pertanyaan selanjutnya ya, kalau misalnya
keberatan mengizinkan aplikasi untuk melihat isi HP saya, apa yang harus saya lakukan, ya jangan dipakai aplikasinya. Ya. Makanya sekarang aplikasi itu mulai dalam tanda kutip berdamai dengan itu. Artinya apa? Ya. Ingat nggak ada aplikasi, bolehkah saya foto? Iya. Bolehkah saya mengakses kamera? Bolehkah saya mengakses kontak, galeri? Itulah privacy policy. Jadi orang itu harus konsen. Yes. Saat dia melakukan itu kan akan dimintakan konsensualnya, persetujuannya. Kalau dia setuju, jadi konsensualitas, terjadi persetujuan terhadap interaksi yang dilakukan, maka barulah dilakukan transaksi. Transaksional apa? Transaksional data. Ini yang jadi duitnya sebenarnya. Jadi disinilah saya mengatakan mau namanya brandingnya namanya blockchain, mau branding namanya IoT, Internet of Things, ini itu transaksional data yang nantinya itu akan profitable. Jadi kita akan diminta konsensual gitu, diminta offer and acceptance-nya. Bahwa oh saya accept, saya menerima, I agree, kan udah agree kan. Nah, kalau nanti jadi apa kan sudah tidak meminta depan. Nah, inilah makanya pentingnya saya selalu berusaha melakukan literasi di acara-acara yang digagas oleh teman-teman secara virtual agar kita tuh siap, at least awareness. Jangan semua ahli. Kalau semua ahli nanti saya nggak dapat. Ya. Aware dulu nih, tahap pertama. Begitu awareness, maka kita bisa merubah mindset. Shifting of mindset akan berpengaruh terhadap behavior. Behaviornya kita rame-rame menjadi sesuatu yang lebih baik. Transformasi. Jadi transformasi digital. Dan besar harapan, inilah peradaban. Inilah Indonesian Civilization menuju 2045 sebagai tahun emas, gitu ya. Dalam pengertian sebagai 100 tahunnya Indonesia itu akan sama seperti negara-negara lain yang bisa juga melakukan eksplorasi itu. Itu kira-kira yang semoga bisa menjadi inspirasi. Saya tidak memotivasi, karena bagi saya motivasi ada atau tidak ada. Kalau kita dirubah mindsetnya seperti ekonomi digital, mau apa? Karena siapa yang nggak pakai Gojek? Siapa yang nggak pakai GoPay? Siapa yang nggak pakai OVO? Siapa yang belanja yang nggak di Tokped, di Shopee? Semua melakukan. Kenapa? Dihajar pakai pandemi, lebih-lebih lagi. Jadi sebenarnya kita sudah setengah jalan melakukan transformasi digital. Karena mindset kita kalau ada OVO-nya nggak? Nah. Itu OVO-nya ada ngomong nggak? Tanpa harus kita mengatakan bahwa saya juga kalau bawa duit tunai, kalau mau bayar duit tunai. So we go to the different level of digital transformation yang saya katakan kita tuh sudah halfway to digital transformation. Cuman apakah ini akan menjadi civilization, akan jadi peradaban, maka waktu atau sejarahnya akan mencatat. Dan saya ingin menjadi bagian dari pelaku sejarahnya. Mantap sekali. Nah, jadi ini pelindungan data privasi ini teman-temannya ternyata nggak pakai R ya, pelindungan bukan perlindungan. Pelindungan. Ya, pelindungan data privasi itu ternyata nggak semuanya berdasarkan platform elektronik aja. Nah, oke. Tapi dari maupun elektronik atau non elektronik, nih saya punya ada pepatah nih, di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung. Kamu masuk ke virtual cyberspace, kamu mau di dunia nyata, ini environment yang kelihatan di depan mata kita, di situ ada hukum-hukum yang mengatur. Nah, jadi dimanapun kita berinteraksi, dimanapun kita bertransaksi, nah di sana tuh ada batasan-batasan yang harus dilindungi, yang harus dihormati, dan ini juga untuk menciptakan the value of humanity and nationality untuk memajukan negara Indonesia juga. Ya itu yang disampaikan JJ itu. Begitu dibilangnya itu adalah kontrak sosial, ya itu kan berarti menjadi normanya. Iya, menjadi norma. Dan ketika kita udah konsen, berarti itu jadi mengikat kan. Nah, itu teman-teman. Jadi kalau misalnya ada kebocoran data,
karena ulah oknum yang tidak bertanggung jawab, bagaimana pertanggungjawabannya, ya itu dikembalikan lagi kepada kebijakan-kebijakan platform tersebut. Ada juga sih yang tadi saya sempat baca RUU-nya, ketika RUU ini sudah disahkan, platform-platform diberi waktu sekitar 2 tahun ya Pak, untuk beradaptasi dengan peraturan yang baru disahkan. Nah, mungkin kalau teman-teman di sini punya website, punya bisnis online yang punya terms and condition dan privacy policy, monggo dicek-cek dulu nih, dibaca-baca dulu RUU-nya supaya kita ketika sudah disahkan RUU ini bisa segera platform kita bisa segera berjalan sesuai dengan track-nya kayak gitu. Kalau saya yakin sih, insya Allah pasti. Kenapa? Karena saya punya suatu pengalaman praktikal dan selama 5 tahun dan Pak Rudiantara sudah di Menkominfo pada saat kita menyiapkan yang hari ini namanya jadi PON. Kalau bisa nggak diatur, jangan diatur dulu. Agar sesuatu yang tumbuh dan berkembang itu mengikuti nature-nya. Mengikuti kalau di dalam teori hukum pembangunan Pak Motar kan bukan hanya semata-mata asas dan kaidah, tapi proses dan proses. Begitu dia berproses, kemudian dia berinstitusionalisasi melembaga yang namanya perilaku ekonomi digital, nggak usah dikasih sanksi, nggak usah nanti ekosistemnya sendiri yang akan mensangsinya. Gitu. Kalau lu bocor terus gua tinggalin. Gitu. Kalau lu datanya nggak bisa olah, cari aja yang lain. Jadi inilah yang disebut kontrak sosial. Bahwa ya betul kita memerlukan legislasi. Ya betul kita memerlukan suatu kaidah legislasi. Tapi kalau sudah masuk ke bicaranya teknologi, ya tadi sistem hukum, dan sistem hukum kan tidak semata-mata hukum tertulis. Yes. Juga kita bicara self regulation, kita juga bicara kita bisa juga membicarakan bahwa enforcement-nya itu berbentuk yang tadi kita bahas di awal sebagai user experience, gitu ya. Bahwa ya udah kita kasih bintang 1 semua, lu mau apa? Sanksinya sanksi sosial juga. Tapi sosial bersifat digital. Begitu kan? Oke. Itu dia. Kita kalau mau GrabFood atau GoFood kan di sini udah berapa ribu terjual ya. Iya. Tokped udah berapa ribu. Itu kenapa? User experience. Itulah kontrak sosial digital. Bahwa kita sepakat sama orang lain yang walaupun kita tidak kenal, gitu ya, sudah duluan berinteraksi dan sudah duluan bertransaksi. Oh, udah ribuan yang terjual. Kita beli di situ. Nah, itu kan terjadi shifting of mindset. Kita nggak lihat yang ngantri. Memang tidak ada antrian digital. Gitu. Nah, inilah yang penting kita harus memahami bahwa behavior is already changing. Tinggal kita nih udah halfway lah transformasi kita. Pendapat saya pribadi. Tapi tinggal yang setengahnya lagi. Ini manfaat dalam pengertian sesuai tujuan bernegara, melindungi segenap darah Indonesia, mencerdaskan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, memelihara ketertiban dan ini itu halfway nih. Kalau itu terbukti transformasi digital untuk Indonesia. Terima kasih. Terima kasih Pak Danri. Begitu teman-teman. Terima kasih yang udah dengerin talk show kita hari ini dari awal sampai sekarang. Kalau kalian mau diskusi, silahkan datang ke legalroom.co.id. Di sana kita bisa baca-baca artikel punya teman-teman, bisa tanya jawab, bisa berdiskusi tentang hal-hal seputar hukum. Nah, demikian. Iya Pak, silakan. Ya, ebook saya tutupin di Legal Room, library roomnya Legal Room. Isinya ebook saya. Jadi silakan, saya mau tidak menggunakan intellectual property, tapi saya intellectual sharing. Jadi nanti ada di library lah, gitu. Ya, saya taruh satu meja.
Baik Bapak, terima kasih banyak Bapak, tur nuhun. Nanti teman-teman, nah seperti yang disampaikan Pak Danrif barusan, bisa cek di Legal Room, nanti kita punya kelas sendiri. Mungkin kelasnya judulnya bisa kelas cyber law, apa kelas pelindungan data pribadi. Nah nanti kita di sana share e-booknya dari Pak Danrif. Mantap. Oke, sekali lagi terima kasih kepada Pak Danrif atas kesempatannya untuk berbagi ilmu bersama kita hari ini, sore ini. Pagi ini, malam ini, dimanapun, kapanpun kita menonton.